Pernah dengar klaim bahwa awalnya gereja hanya satu, lalu berkembang menjadi banyak gereja yang dikatakan Elia Miron dalam sebuah podcast yang ditayangkan akun bernama Gereja Para Rasul. Kedengarannya keren, tapi itu mitos. Faktanya, Yesus hanya mendirikan satu gereja. Dan yang lain, mereka adalah perpecahan, bukan perkembangan. Yuk, kita kupas tuntas pakai bukti Alkitab, sejarah, dan logika. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve. Pertama-tama saya mau buat disclaimer kepada semua audiens, bahwa video ini ditujukan kepada para pengikut Kristus di dalam gereja Katolik dan kepada siapa saja yang ingin mempelajari iman Katolik dengan tulus dan jujur. Tujuannya adalah katekese untuk memperkuat iman kepada Yesus Kristus dan memberikan tambahan pengetahuan tentang ajaran Kristiani di dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik, yang bersumber pada tiga pilar kebenaran yaitu Alkitab, tradisi suci gereja, dan magisterium gereja. Selain itu, video ini bersifat apologetik. Artinya, konten video ini berisi argumentasi-argumentasi yang mempertanggungjawabkan kebenaran ajaran iman Katolik. Jika Anda bukan beragama Katolik, saya tidak menyarankan Anda untuk lanjut menonton karena ajaran iman yang dijelaskan mungkin berbeda dan tidak sesuai dengan ajaran iman di dalam agama Anda. Namun jika Anda tetap ingin lanjut menonton, itu adalah hak Anda masing-masing sebagai pribadi yang memiliki kehendak bebas dan saya tidak bisa melarangnya. Jika Anda tidak setuju dengan ajaran iman Katolik yang dijelaskan di dalam video ini, tidak apa-apa. Toh, ini bukan ajaran agama Anda. Sekarang mari kita simak videonya. Pernah dengar klaim bahwa awalnya gereja hanya satu, lalu berkembang menjadi banyak gereja yang dikatakan Elia Miron dalam sebuah podcast yang ditayangkan akun bernama Gereja Para Rasul. Kedengarannya keren, tapi itu mitos. Faktanya, Yesus hanya mendirikan satu gereja. Dan yang lain, mereka adalah perpecahan, bukan perkembangan. Yuk, kita kupas tuntas pakai bukti Alkitab, sejarah, dan logika. 1. Yesus hanya mendirikan satu gereja, bukan banyak gereja. Yesus tidak pernah berbicara tentang mendirikan banyak gereja. Ia hanya berkata, Matius 16 ayat 18, Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Kata, gerejaku, di sini tunggal, bukan jamak. Kalau Yesus memang ingin banyak gereja, harusnya dia bilang, gereja-gerejaku, tapi kenyataannya tidak. Yohanes 10 ayat 16, akan ada satu kawanan dan satu gembala. Yesus menegaskan kesatuan gerejanya, bukan perpecahan ke berbagai denominasi. 2. Para rasul tegas, gereja itu satu. Kalau benar banyak gereja itu rencana Tuhan, harusnya para rasul mendukung. Tapi mereka justru melawan perpecahan. Efesus 4 ayat 4-6, satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Paulus gak bilang, banyak tubuh, banyak iman, tapi satu gereja. 1 Korintus 1 ayat 10-13 Paulus mengecam perpecahan. Apakah Kristus terbagi-bagi? Artinya, perpecahan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Santo Ignatius dari Antiochia tahun 107 Masehi, dimanapun Yesus Kristus berada, di sana ada gereja Katolik. Ini bukti sejarah, gereja Kristus itu Katolik, bukan pecah-pecah jadi banyak gereja. 3. Perpecahan itu penyimpangan, bukan perkembangan. Kalau banyaknya gereja adalah perkembangan alami, harusnya perpecahan dianggap hal biasa. Tapi nyatanya, sejak dulu, perpecahan dilarang. 1 Yohanes 2 ayat 19, mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita.
Artinya, yang keluar dari gereja sejati bukan bagian dari rencana Tuhan. Konsili Nicea tahun 325 Masehi, Efesus tahun 431 Masehi dan Kalsedon tahun 451 Masehi. Konsili-konsili awal membentuk ajaran sesat dan perpecahan. Kalau perpecahan itu sah, kenapa sejak awal dilarang? 4. Hanya gereja Katolik yang punya suksesi apostolik asli. Kalau benar banyaknya gereja itu perkembangan, semua harusnya punya garis suksesi apostolik. Tapi kenyataannya, Paus pertama setelah Petrus, Linus tahun 67-76 Masehi, lalu Anakletus tahun 76-88 Masehi, lalu Clemens tahun 88-99 Masehi dan seterusnya sampai Paus Fransiskus pada saat ini. Hanya gereja Katolik yang bisa melacak kepemimpinan ini tanpa putus. Sedangkan, gereja Protestan, baru muncul 1500 tahun kemudian. 5. Konsistensi ajaran, gereja Katolik tetap sama, yang lain berubah. Kalau semua gereja sah, harusnya ajaran mereka sama dari awal. Tapi lihat ini. A. Trinitas dari Konsili Nicea tahun 325, Protestan menerimanya, tapi ada yang menolaknya seperti Saksi Yehova dan Unitarian yang juga ada komunitasnya di Indonesia. B. Kanon Alkitab, Katolik yang menentukan di Konsili Hippo tahun 393 Masehi dan Kartago tahun 397 Masehi, Protestan malah membuang beberapa kitab. C. Ekaristi, dulu semua percaya bahwa Ekaristi adalah tubuh dan darah Kristus. Luther datang tahun 1517, tiba-tiba ajaran ini ditolak. Dengan demikian, gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus itu tetaplah satu, perpecahan itu penyimpanan. Jadi, klaim bahwa awalnya gereja satu, lalu berkembang jadi banyak gereja itu salah besar. Yang terjadi bukanlah perkembangan, tapi perpecahan dari gereja yang sejati. Yesus mendirikan satu gereja, yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Dan cuma satu gereja yang punya sejarah, suksesi apostolik, dan ajaran yang tetap sama sejak zaman Yesus, gereja Katolik. Mau ikut gereja yang didirikan Yesus atau gereja yang didirikan manusia ratusan tahun kemudian? Pilihannya jelas, belajar sejarah yang benar dan jujur dan jangan berusaha memblokirnya secara halus demi motif apapun. Sekarang mari kita dengarkan kesaksian Santo Ignatius dari Antioquia. Beliaulah yang pertama kali memberikan kesaksian awal tentang gereja Katolik. Santo Ignatius dari Antioquia adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah gereja awal. Ia adalah murid langsung Rasul Yohanes dan menjabat sebagai uskup Antioquia sekitar tahun 69 Masehi. Kesaksiannya sangat berharga bagi pemahaman kita tentang struktur dan ajaran gereja perdana. Dalam perjalanan menuju Roma untuk menjalani hukuman mati pada tahun 107 Masehi, ia menulis 7 surat yang memberikan bukti penting mengenai otoritas gereja Roma dan penggunaan istilah gereja Katolik. 1. Ignatius menyebutkan bahwa gereja Kristus adalah gereja Katolik. Santo Ignatius adalah orang pertama yang secara tertulis menggunakan istilah gereja Katolik, Ecclesia Kataholos. Dalam suratnya kepada jemaat di Smyrna, ia menulis, dimanapun uskup berada, disitulah umat berada. Sama seperti di mana Yesus Kristus berada, disitulah gereja Katolik berada. Surat kepada jemaat di Smyrna pasal 8 ayat 2. Kata-kata holos dalam bahasa Yunani berarti universal atau menyeluruh, menunjukkan bahwa gereja Kristus bukan sekedar komunitas lokal yang terpisah-pisah, melainkan satu tubuh yang bersatu di bawah kepemimpinan yang sah. Ini menjadi salah satu bukti awal tentang pemahaman gereja sebagai institusi yang universal dan memiliki otoritas apostolik. 2. Ignatius memberikan kesaksian tentang otoritas gereja Roma. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Ignatius menunjukkan penghormatan khusus kepada gereja Roma dengan menyebutnya sebagai gereja yang memimpin dalam kasih. Ia menulis demikian, kepada gereja yang telah memperoleh belas kasihan dari Tuhan dan Bapa Yesus Kristus, gereja yang memimpin dalam kasih, yang terletak di Roma. Prolog surat kepada gereja di Roma. Gelar ini menunjukkan bahwa sejak awal, gereja Roma dipandang memiliki peran khusus. Otoritasnya didasarkan pada kehadiran Rasul Petrus dan Paulus di kota tersebut serta peran pemimpin gereja Roma sebagai penerus mereka. 3. Ignatius memberikan kesaksian tentang pentingnya suksesi apostolik dan hierarki gereja. Santo Ignatius sangat menekankan pentingnya kepatuhan kepada uskup sebagai penerus para rasul. Dalam berbagai suratnya, ia mengajarkan bahwa
1. Kristus adalah kepala gereja. 2. Para uskup memiliki otoritas ilahi dan harus dihormati. 3. Tidak boleh ada perpecahan dalam gereja. Dalam surat kepada jemaat di Smyrna, ia menulis, "Hormatilah uskup seperti engkau menghormati Tuhan sendiri." Tanpa uskup, tidak ada ekaristi yang sah, tidak ada baptisan yang sah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sejak abad pertama, gereja telah memiliki struktur hierarkis yang jelas, dengan uskup sebagai pemimpin yang sah dalam komunitas Kristen. 4. Ignatius memberikan kesaksian tentang ekaristi sebagai tubuh Kristus yang nyata. Santo Ignatius juga memberikan kesaksian awal tentang keyakinan gereja perdana bahwa ekaristi bukan sekadar simbol, melainkan benar-benar tubuh dan darah Kristus. Ia berkata demikian kepada umat di Smyrna, "Ekaristi adalah daging Yesus Kristus, yang menderita bagi dosa-dosa kita, dan yang dibangkitkan oleh Bapa dalam kemuliaannya." Surat kepada jemaat di Smyrna pasal 7 ayat 1. Keyakinan ini sejalan dengan ajaran Katolik tentang transubstansiasi. Ia menyatakan bahwa roti dan anggur dalam misa benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. 5. Ignatius wafat sebagai martir demi iman Katolik. Santo Ignatius menerima kemartiran dengan sukacita, menganggapnya sebagai kesempatan untuk bersatu dengan Kristus. Dalam surat kepada jemaat di Roma, ia menulis, "Aku adalah gandum Allah, dan aku harus digiling oleh gigi binatang buas agar aku menjadi roti murni bagi Kristus." Surat kepada jemaat di Roma pasal 4 ayat 1. Ia akhirnya dieksekusi di Roma, dengan cara dimakan oleh singa di Koloseum. Sikapnya mencerminkan ajaran Katolik tentang penderitaan dan pengorbanan sebagai jalan menuju kesucian. 6. Kesimpulan, Santo Ignatius dari Antiokhia adalah saksi penting bagi 1. Penggunaan istilah gereja Katolik sejak abad pertama. 2. Pengakuan terhadap otoritas gereja Roma sebagai pusat kepemimpinan. 3. Pentingnya uskup dan suksesi apostolik dalam menjaga ajaran yang benar. 4. Keyakinan bahwa ekaristi adalah tubuh dan darah Kristus yang nyata. 5. Kesetiaan dan kemartiran sebagai bentuk pengabdian kepada Kristus. Kesaksian Santo Ignatius menegaskan bahwa ajaran dan struktur gereja Katolik saat ini sudah ada sejak awal kekristenan, diwariskan dari para rasul kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, Gereja Katolik memiliki klaim kuat sebagai gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus.